Salam Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara dalam kasih karunia Tuhan untuk tetap sehat, tetap semangat, tetap setia dan hidup dalam kehendak Tuhan dan dalam kebenarannya. Hari ini kita mau belajar melanjutkan apa yang sudah kita baca minggu yang lalu. Minggu yang lalu, hidup yang kekal adalah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan hari ini kita akan mempelajari hidup yang kekal adalah mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Banyak orang Kristen kembali kalau ditanya, apakah kamu mengenal Yesus Kristus? Mungkin ada yang spontan menjawab ya, ada yang spontan juga merasa tersinggung, ada juga yang terdiam seolah-olah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bodoh dan konyol. Mungkin ada orang yang berkata, saya sudah jadi orang Kristen sejak saya lahir karena saya dari keluarga Kristen. Tapi apakah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pengenalan yang bersifat akali dan pikiran saja? Hari ini mari kita mau belajar bersama-sama kaitan hidup yang kekal dengan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mari kita baca kembali dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dengan teliti, menyimak dengan baik apa yang terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 adalah sesuatu yang kelihatan aneh. Mengapa aneh? Karena di dalam ayat ini namanya dalam doa dan persekutuan dengan Bapa, Yesus menyebut namanya sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada sebuah keganjilan dan keanehan, tapi makna dari doa Yesus dalam persekutuan dengan Bapa adalah mempunyai makna yang tersendiri. Mengapa Yesus mengatakan hidup yang kekal adalah mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus? Itu berarti bahwa hanya Yesus Kristuslah yang diutus Bapa sebagai pribadi yang menjamin dan memberikan hidup kekal. Kalau begitu, ada Yesus yang tidak diutus Bapa? Jawabannya ada. Mari kita membaca dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Di dalam 2 Korintus pasal 11 tadi, Paulus dia menyampaikan supaya jemaat di Korintus waspada, supaya mereka tidak disesatkan dari kesetiaan kepada Yesus Kristus. Sebab ada Yesus yang lain. Kalau mau boleh dikatakan Yesus yang palsu. Yesus yang palsu atau Yesus yang lain ini adalah Yesus yang tidak sama dengan Yohanes 17 ayat 3. Yesus Kristus yang diutus Bapa.
Walaupun namanya sama, tetapi isinya berbeda, ajarannya berbeda. Yesus Kristus yang diutus Bapa, inilah yang akan kita lihat, yang menjamin, yang menuntun dan membawa kepada kehidupan kekal. Sedangkan Yesus yang lain membawa kepada kesesatan dan kebinasaan. Baiklah, kita melihat ada contoh bagaimana Yesus yang diutus Bapa. Yesus yang diutus Bapa yang pertama adalah di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang diutus Bapa atau Yesus yang sejati, Dia memberikan perintahnya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengajarkan apa yang sudah diperintahkan kepada mereka. Yesus yang diutus Bapa memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan, memuridkan orang-orang dengan pengajaran yang sudah mereka terima, yaitu yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang diutus Bapa berbeda dengan Yesus yang lain. Yesus Kristus yang diutus Bapa, salah satunya adalah Dia berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Yesus yang diutus Bapa mengajarkan kepada kita semua kebenaran supaya kita jangan berfokus kepada harta di dunia, kepada perkara-perkara jasmani atau mengumpulkan kekayaan duniawi, bahkan jangan mengasihi dunia. Sedangkan Yesus yang lain terkadang menyarankan supaya setiap kita hidup dalam kesuksesan, hidup dalam kekayaan dan kelimpahan secara materi. Bukankah ini bertentangan dengan apa yang Yesus Kristus yang diutus dari Bapa diajarkannya adalah hal yang berbeda? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus Kristus yang diutus Bapa ajarkan adalah supaya hati kita jangan terpaut, jangan terikat, dan jangan diperbudak oleh harta duniawi, oleh keadaan dunia sekitar kita. Kita punya fokus seperti yang sering kali disampaikan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Yesus yang sejati, Yesus yang diutus Bapa mengajarkan supaya kita berfokus kepada usaha perjuangan mencari kerajaan Allah, hidup dalam kebenarannya, berusaha untuk hidup berkenan kepada Bapa dan senantiasa menyenangkan hati Bapa. Masalah segala perkara jasmani dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik itu Tuhan tidak akan pernah lalai dan abaikan. Dengan ibarat burung-burung di udara Dia pelihara,
bunga-bunga di padang dia hiasi, apatah lagi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang diutus Bapa berbeda dengan Yesus yang lain. Yesus yang diutus Bapa, ajarannya dia mengatakan demikian, jikalau engkau mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salib, dan mengikut aku. Hari-hari ini banyak orang yang tidak mau menyangkali dirinya. Apa itu menyangkali dirinya? Menyangkali dirinya adalah mengkhianati kehendak dan keinginan dirinya, supaya keinginan dan kehendaknya ditundukkan kepada kehendak Allah. Jadi menyangkali diri adalah supaya kehendaknya tidak mendominasi hidupnya, melainkan kehendak Bapa yang berlaku atas hidupnya. Itulah yang Yesus kerjakan di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Itulah penyangkalan diri. Banyak orang juga tidak siap memikul salib, artinya siap menderita bagi Tuhan. Orang cenderung untuk menghindari salib, mencari aman untuk hidup dengan kesenangannya sendiri. Dan Yesus kalau berkata, ikut aku, artinya kehidupan setiap orang percaya meneladani, mencontohi apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus pikirkan. Itulah syarat mengikut Yesus. Menyangkali diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tetapi banyak orang tidak mau mengikuti apa yang Yesus sejati inginkan dan ajarkan. Yesus yang lain mengajarkan kenyamanan. Yesus yang lain mengajarkan kemudahan hidup. Untuk menjadi orang Kristen mudah. Untuk menjadi pengikut Yesus tidak gampang. Bukankah ini bertentangan dengan apa yang Yesus sejati ajarkan? Jika kamu ingin mendapatkan kehidupan, berjuanglah melalui pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Tetapi Yesus yang lain seolah-olah mengajarkan untuk mendapatkan kehidupan, keselamatan, jalannya lebar, mudah dan gampang. Asal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli dengan kehidupannya. Tidak peduli dengan apa yang Yesus minta dan Yesus ajarkan. Bukankah banyak orang seperti ini? Seperti yang Yesus katakan, kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Banyak orang ingin seperti itu. Cari jalan yang mudah dan tidak mau berusaha. Yang kedua, Yesus yang sejati, dia mengajarkan di dalam khotbahnya berulang kali Yesus berkata, seperti Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga. Termasuk doa Bapa kami yang di surga. Apa yang Yesus sampaikan ini secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa kalau domisili, kediaman dan tempat tinggal Bapa di sorga, sejatinya kita kalau anak-anak Bapa, kita juga punya hasrat, punya kerinduan, punya semangat dan spirit untuk hidup bersama Bapa. Tapi apa yang terjadi? Yesus yang lain mengajarkan seolah-olah dunia ini bisa menjadi Firdaus. Yesus yang lain mengajarkan, mengikut Yesus itu membuat kehidupan menjadi mudah, masalah dapat diselesaikan,
penyakit apapun dapat disembuhkan, seolah-olah menjamin kehidupan yang nyaman, kehidupan seperti di sorga, sehingga doa Bapa kami seringkali dipahami supaya jadilah di bumi seperti di sorga. Tidak akan pernah bumi atau dunia ini menjadi Firdaus. Buat Timotius pasal 3, Paulus menuliskan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang-orang akan bertambah jahat. Dunia bukan menjadi Firdaus, dunia akan menjadi rusak. Kenapa rusak? Karena manusia yang jahat merusakkannya. Sementara Yesus yang lain menjamin adanya pemulihan terhadap dunia. Dunia yang dipandang akan binasa, tetapi oleh Yesus yang lain, dunia akan dipulihkan, dunia akan kembali nyaman, dunia bisa kembali menjadi Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pertentangan antara Yesus yang diutus Bapa dengan Yesus yang lain. Yesus yang diutus Bapa menuntun, membimbing, mengarahkan kepada hidup yang kekal, sedangkan Yesus yang lain adalah Yesus yang membawa kesesatan dan kebinasaan. Yesus yang diutus Bapa yang mengajarkan kasih karunia seperti yang terdapat dalam kisah Yohanes pasal 8, seorang perempuan yang kedapatan berzina. Setelah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan masyarakat mundur, tinggal Yesus dan wanita tersebut. Tidak adakah orang yang melempari engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Kalau begitu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan yang Yesus berikan adalah pengampunan untuk wanita ini diberi kesempatan bebas dari dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Namun sayang, ada pengajaran Yesus yang lain yang memberikan seolah-olah karena Tuhan itu maha kasih, karena Tuhan itu maha pengampun, karena Tuhan itu setia, maka kita ditoleransi seolah-olah boleh kita berdosa. Karena kita manusia lemah, ya kita kan manusia biasa, Tuhan setia, kita kan manusia tidak setia. Seolah-olah ini menjadi pembenaran bahwasanya kasih karunia, pengampunan yang Tuhan berikan bisa direndahkan dan dipermainkan. Ada sebuah contoh yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana di masa pandemi corona ini, kehidupan di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan mendadak bersukacita karena kebijakan Kementerian Hukum dan HAM membebaskan semua tahanan dengan sebutan napi asimilasi. Artinya untuk mencegah penularan virus corona di lembaga pemasyarakatan, mereka dibebaskan ke masyarakat. Namun pembebasan mereka dengan syarat, tentunya jangan sampai hidup mereka kembali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Banyak napi asimilasi yang sudah dibebaskan kembali berbuat jahat, mengulangi kejahatannya sehingga akhirnya mereka ditangkap kembali. Orang-orang ini tidak menghargai kebebasan yang sudah diberikan. Seolah-olah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya. Demikian pula dengan Filipi pasal 3. Mengapa banyak orang disebut seteru salib Kristus atau musuh salib Kristus? Karena mereka menolak apa yang sudah salib Kristus lakukan. Pengampunan Yesus di kayu salib seolah-olah seperti penjahat
yang tidak menghargai kebebasan. Mereka seenaknya saja berbuat seolah-olah darah Yesus, pengorbanan Yesus bisa kembali berulang-ulang. Yesus bisa disalibkan bagi kepentingan mereka, bagi kesenangan mereka, bagi kehendak mereka. Bukankah ini seteru salib Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang sejati, Yesus yang diutus dari Bapa, tidak demikian. Dia mengajar kepada kita, memberikan teladan kehidupan kepada kita, supaya kita hidup kekal, hidup sama seperti yang Dia jalani. Kita masih belajar, kita dituntun dan dibimbing supaya kita hidup benar, sama seperti napi asimilasi. Mereka dibebaskan supaya mereka benar-benar menjalani kehidupan yang benar. Orang yang dibenarkan bukan berarti sudah benar. Mereka diberi kesempatan. Pembenaran itu adalah kesempatan supaya kita hidup benar di hadapan Bapa. Bukan pembenaran seolah-olah kita bisa sebebas-bebas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mempelajari kisah Nuh. Nuh dalam Kejadian 6 ayat 8 mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Banyak orang menganggap kasih karunia itu ada sesuatu yang membuat dia santai dan terlena. Nuh mendapat kasih karunia, tetapi harus membuat bahtera. Seandainya kasih karunia yang diterima Nuh dan Nuh tidak membuat bahtera, tentu dia akan binasa dalam air bah itu. Nuh tidak dianjurkan untuk membuat perahu, untuk membuat kapal, membuat rakit, untuk menaiki pohon yang tinggi. Nuh tidak dihimbau untuk naik gunung yang tinggi. Tidak. Nuh harus membuat bahtera karena air bah itu jauh lebih tinggi daripada gunung yang tertinggi sekalipun. Apalah artinya sebuah perahu kecil kalau Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang besar? Nuh akan binasa walaupun dia membuat perahu yang kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari Kejadian pasal 6 kisah Nuh tadi, kasih karunia itu adalah supaya kita semua mempersiapkan diri, mengenal Yesus Kristus yang sejati, mengenal Yesus yang diutus Bapa, supaya Dia mengajar jalan-jalan kita, jalan kepada kekekalan, jalan kepada kehidupan yang benar. Bukan Yesus yang lain, bukan Yesus yang tidak diutus Bapa, Yesus yang adalah rekaan dan pikiran kepada mereka. Itu sebabnya mari kita mau berhati-hati. Jangan sampai kita diajar oleh ajaran Yesus yang lain. Dan jangan sampai setiap pendeta ataupun yang mengaku hamba Tuhan mengajar juga Yesus yang lain. Mengapa? Karena dampak dari pengajaran dan diajar tentang Yesus yang lain adalah kesesatan dan kebinasaan. Oleh karena itu marilah kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati berusaha untuk mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa, mengenal ajarannya dan mengikuti seluruh jejak hidupnya. Apa yang Dia katakan, apa yang dilakukan, itu adalah mencerminkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, masih ada kesempatan, dan kesempatan itu adalah kasih karunia atau anugerah Allah kepada kita untuk kita mengalami dan berjalan di jalan kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus